Entah sudah berapa kali ketika sesi break siang di kelas pelatihan offline, terutama kelas vibrasi, ada beberapa peserta yang mengomentari ketika saya berjumpa dia di musola. Loh, ternyata Pak Arif RH masih menjalankan ritual sholat ya. Saya tidak tahu apakah komentar itu serius atau tidak, sekedar bercanda, tetapi entah sudah berapa kali saya mendapatkan komentar semacam ini. Bahkan ada loh, tidak sedikit yang nanya, Pak Arif masih sholat? Latar belakangnya bisa macam-macam. Bisa mungkin saya tidak terlalu nampak religius. Atau sebaliknya, orang-orang yang bertanya ini punya satu pemahaman bahwa kalau orang-orang tertentu yang wacananya macam-macam, itu biasanya sudah tidak menjalankan ritual sholat 5 waktu. Jawaban paling gampang ya jelas bahwa saya beragama Islam itu adalah bagian dari rukun, saya harus menjalankannya. Nabi Muhammad menjalankan, saya harus ngikut. Itu jawaban paling formal. Tetapi saya ingin menjawab yang berbeda dalam video kali ini. Lalu pertanyaannya, apa sih yang membuat saya sampai hari ini masih menjalankan ritual sholat? Cek di video ini. Biasanya manusia itu seperti ini, yin yang sebaik-baiknya orang ada potensi jahat dalam dirinya yang belum terstimulasi. Sejahat-jahatnya orang ada kebaikan di dalam dirinya. Yang ini kalau kita sentuh terus ini membesar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi kita berjumpa dengan saya, Arif Rahutomo atau Arif RH dalam rekaman video iseng Reborn. Cie. Tema yang saya bahas kali ini adalah mengapa saya masih menjalankan ritual sholat. Saya sudah jelaskan di bagian prolog, jadi jangan di skip prolognya tadi. Tentang kenapa kok judulnya ini. Sebagaimana sudah saya katakan, umumnya orang menjalankan ritual sholat 5 waktu ya karena mereka beragama Islam. Itu sudah lumrah. Jadi seharusnya di area Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, justru yang aneh adalah yang tidak menjalankan ritual sholat. Nah, tapi terlepas dari masalah mayoritas, aneh dan tidak aneh, juga terlepas masalah benar salah, sekali lagi jangan menghakimi ke arah situ, dosa, tidak dosa, kita buang semua tentang itu. Kita fokus kepada pertanyaan kenapa saya masih menjalankan ritual sholat. Jadi gini, saya semakin hari semakin menyadari bahwa apapun agama Anda, sekali lagi ya, walaupun judulnya tentang sholat, ini bisa Anda simak latar belakang apapun, termasuk Anda yang ateis, video ini masih relevan untuk Anda. Semakin hari saya semakin menyadari bahwa manusia adalah satu perwujudan paradoks antara yang nampak dan tidak nampak. Antara yang lahir dan batin. Dan ini treatmentnya berbeda. Tubuh memerlukan treatmentnya sendiri, batin memiliki treatmentnya sendiri. Ya. Saya ulangi barangkali kebalik. Tubuh memiliki perlakuannya sendiri, batin memiliki perlakuannya sendiri. Nah, batin itu membutuhkan asupan-asupan seperti hening, damai, rileks secara mental. Jadi, siapapun Anda perlu menyempatkan diri dalam keseharian untuk
memberi asupan kepada batin Anda hal-hal tadi. Dan mungkin masih banyak yang tidak saya sebutkan. Lalu, bagaimana dengan tubuh? Jelas, secara umum orang mengatakan tubuh perlu olahraga. Tetapi entah saya mengamati sebetulnya kalau takarannya olahraga ini jadi relatif. Karena bagi Anda yang tidak terbiasa berolahraga, lalu di usia 40 mulai sadar olahraga, lalu Anda main badminton melebihi batas, Anda bisa tewas di lapangan permainan badminton. Banyak kan? Jadi di usia tertentu pun olahraga harus menyesuaikan dengan habit dari tubuh orang tersebut. Sehingga saya mencoret daftar olahraga ini, saya lebih kepada memahami ternyata tubuh itu butuh gerak. Gerak ini tidak harus ekstrim ya, lari dan sebagainya. Tubuh ini butuh gerak. Karena kalau tidak digerakkan nanti tubuh akan merasa bahwa itu tidak diperlukan. Orang yang jarang berjalan, lama-kelamaan pelumas di sendi, entah itu di pinggul, entah itu di lutut, lama-lama pelumas di sendinya akan mulai menipis. Kehabisan cairan sendi. Karena tubuh merasa ini udah nggak diperlukan kok gitu. Jadi kita masih bergerak itu karena memberikan input kepada tubuh supaya tetap diproduksi loh cairan pelumasnya karena masih dibutuhkan. Nah, tubuh juga butuh yang lain yaitu peregangan atau stretching. Nah, salah satu hal yang bisa kita sorot tentang stretching itu adalah yoga. Jadi yoga itu walaupun dia seperti statis ya di tempat, hanya dia narik badan ke arah sini, dia pose badan ke arah belakang ya. Dalam beberapa detik ada pose-pose khusus. Tetapi itu bisa berkeringat. Dan yang menarik adalah saya ngamatin ternyata tubuh itu kalau dipakai buat stretching ke sini. Saya karena seharian itu banyak megang handphone misalnya, maka saya sempatkan kayak gini beberapa kali sehari sekian menit. Untuk membales otot saya yang biasa nunduk terus untuk ke belakang. Nah, ini bisa jadi jarang Anda lakukan. Jadi, tubuh itu butuh stretching. Saya membandingkan dipijit dengan saya melakukan stretching. Ternyata badan itu terasa masih pegel-pegel ketika dipijit. Tapi kalau di bawah stretching, badan itu nggak pegel-pegel. Jadi, intinya otot itu tegang ketika melakukan satu hal yang sama. Tiduran aja di kasur, tidak ngapa-ngapain, itu bangun bisa pegel banget loh. Karena dia statis. Tidak ada stretching. Makanya ketika tidur, kemudian Anda bangun, ya, itu Anda perlu melakukan peregangan supaya bisa mengimbangi tegangnya otot karena posisi statis terus. Maaf muter-muter, tapi intinya tubuh perlu peregangan, batin perlu meditasi. Jadi kata-katanya itu, meditasi itu mewakili kedamaian, keheningan, dan sebagainya. Jadi buat Anda, siapapun Anda selain beragama Islam, lakukan dua hal itu. Anda rajin melakukan peregangan dan rajin melakukan meditasi. Nah, karena dua hal itu sesuatu yang tidak mudah untuk dibiasakan, makanya saya masih melihat sholat masih saya perlukan. Karena sholat itu ya ada aktivitas meditatifnya, ada meditasinya, ada olah batin, dan juga ada stretching. Jadi gerakan sholat itu kan easy yoga, ada peregangan ke depan, peregangan ke samping, ya. Lalu posisi yang kepala di bawah, itu mirip sekali yoga. Intinya saya tidak mau menyamakan sholat dengan yoga, tetapi ada unsur-unsur peregangan sebagaimana yoga. Jadi kenapa Arif RH masih melakukan ritual sholat? Karena saya masih membutuhkan dua hal itu daripada saya repot melakukan rutin sesuatu yang tadinya tidak rutin. Misalnya, saya tiap pagi suruh yoga gitu, mesti anyang-anyangan. Kadang dilakukan, kadang tidak. Meditasi. Kadang dilakukan, kadang tidak. Tapi kalau sholat, itu sudah saya lakukan sejak kecil. Sehingga saya mendingan numpangin aktivitas itu, sekalian saya benerin ketika saya melakukannya. Nah, jadi buat Anda yang
selain beragama Islam, Anda lakukan 2 hal tadi, peregangan dan meditasi. Buat Anda yang beragama Islam tidak lagi sholat, ya saya tidak mau mengecap dosa atau bagaimana, tetapi Anda tetap butuh peregangan dan meditasi. Silahkan kalau Anda memang memutuskan nggak mau sholat, saya tidak mau menghakimi Anda, tapi Anda harus membiasakan melakukan peregangan tubuh dan meditasi. Itu karena Anda butuhkan. Demikian video kali ini, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi dalam rekaman video Iseng Reborn yang selanjutnya. Saya akhiri, billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.